Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang ikatan kimia. Apa saja yang akan kita bahas di dalamnya? Yang pertama ada terbentuknya ikatan kimia, yang kedua ada macam-macam ikatan kimia. Yang pertama, terbentuknya ikatan kimia di dalamnya nantinya akan kita bahas adalah tentang konfigurasi elektron stabil, yang kedua adalah peran elektron dalam ikatan kimia, dan yang ketiga adalah terkait dengan lambang Lewis. Konfigurasi elektron stabil dimiliki oleh gas mulia atau golongan 8A, di mana anggotanya ada helium, ada neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nah, konfigurasi elektron gas mulia tergolong konfigurasi penuh dan merupakan bentuk konfigurasi elektron yang paling stabil dengan elektron valensi berjumlah 8 atau oktet, di mana elektron valensi oktet ini dimiliki oleh neon, argon, kripton, xenon, dan radon, dan elektron valensi berjumlah 2 atau duplet dimiliki oleh helium. Bagaimana atom-atom yang tidak memiliki konfigurasi elektron seperti gas mulia? Atom-atom yang memiliki konfigurasi elektron tidak seperti gas mulia, mereka cenderung ingin stabil seperti gas mulia dengan cara yang pertama adalah serah terima elektron atau membentuk ikatan ion, yang kedua adalah dengan pemakaian bersama elektron atau membentuk ikatan kovalen. Cara pencapaian kestabilan atom, contohnya di sini ada atom litium dengan nomor atom 3. Kira-kira jika kalian perhatikan ini lebih dekat dengan gas mulia yang mana? Kalau kita perhatikan karena ini nomor atomnya 3, maka dia paling dekat pastinya dengan gas mulia helium. Nah, ini helium. Nah, ketika dia paling dekat dengan helium, maka untuk mencapai kestabilannya, dia akan cenderung melepas atau menerima elektron. Seperti yang kita tahu, helium elektron valensinya adalah duplet, sementara ini elektron valensinya adalah 1, maka agar mirip seperti gas mulia helium yang memiliki elektron valensi duplet, maka satu elektron ini harus dilepaskan. Ya. Berapa elektron yang dilepas berarti 1. Nah, ketika dia melepaskan satu elektronnya, maka dia akan stabil seperti gas mulia helium. Ini kalau satu elektronnya dilepaskan, maka elektron valensinya tinggal 2, mirip seperti gas mulia helium. Contoh berikutnya adalah atom Cl dengan nomor atom 17, dekat dengan gas mulia dengan elektron valensinya yang mana? Maka di sini pastinya langsung bisa kita lihat, karena ini nomor atomnya 17, pasti dia paling dekat dengan argon dengan nomor atom 18. Ya, nah, karena Ar ini memiliki elektron valensi 8 atau oktet, sementara di sini Cl memiliki elektron valensi 7, maka untuk mencapai kestabilan Cl ini harus menerima apa melepaskan elektron. Berarti karena Ar itu elektron valensinya 8, maka tentunya dia butuh satu elektron. Berarti dia menerima. Berapa yang diterima? Yang diterima pastinya adalah satu elektron. Ini yang awalnya elektron valensinya 7, ketika dia menerima satu elektron, maka dia akan lebih stabil menjadi elektron valensinya 8, seperti gas mulia argon. Selanjutnya ada atom kalsium dengan nomor atom 20, dekat dengan gas mulia yang mana? Pastinya adalah Ar dengan nomor atom 18. Kita klik Ar. Nah, kemudian dari sini, karena Ar itu memiliki elektron valensi 8, sementara kalsium memiliki elektron valensi 2, maka lebih dekatnya untuk mencapai kestabilan dia harus menerima atau melepaskan elektron. Tentunya dia harus melepaskan elektron. Karena ini kan 8, ini 2, berarti biar sama seperti Ar kan elektron valensinya harus 8, maka yang 2 ini harus dilepaskan. Nah, ketika dia melepaskan 2 elektronnya, maka di sini elektron valensinya akan sama seperti gas mulia argon. Maka dalam posisi ini kalsium akan lebih stabil. Selanjutnya ada atom O dengan nomor atom 8, dekat dengan mana? Kalau kita perhatikan 8 pasti dekat dengan angka 10, yaitu dekat dengan gas mulia neon. Kita klik. Nah, O dengan nomor atom 8 memiliki konfigurasi elektron dengan elektron valensi 6. Sementara neon memiliki konfigurasi elektron dengan elektron valensi 8. Berarti dia harus menerima atau melepaskan elektron.
Agar seperti neon yang memiliki elektron valensi 8, pastinya dia harus menerima elektron. Berapa yang diterima agar sama seperti neon yang memiliki elektron valensi 8, tentunya adalah 2 elektron. Nah, ketika oksigen ini dia nanti menerima 2 elektron, dia akan mencapai posisi kestabilan di mana elektron valensinya akan sama seperti gas mulia neon. Selanjutnya, peran elektron dalam ikatan kimia. Cara-cara unsur mencapai kestabilan di sini melalui pembentukan senyawa yang meliputi senyawa ion dan senyawa kovalen. Senyawa ion ini dilakukan dengan cara perpindahan elektron atau serah terima elektron. Unsur yang satu melepaskan elektron membentuk ion positif, sedangkan unsur lainnya menangkap elektron yang dilepaskan unsur pasangannya membentuk ion negatif sehingga dia dapat membentuk ikatan ion. Sementara senyawa kovalen dengan penggunaan bersama pasangan elektron, yaitu dua unsur atau lebih menggunakan pasangan elektron bersama, membentuk yang namanya ikatan kovalen. Yang ketiga adalah lambang Lewis. Lambang Lewis dinyatakan dengan menuliskan lambang atom dikelilingi oleh sejumlah titik atau garis untuk menyatakan elektron valensi. Jumlah elektron valensi suatu unsur sesuai dengan golongan unsur tersebut. Misalnya di sini ada hidrogen memiliki elektron valensi 1, maka ini lambang Lewisnya ada titik 1. Di sini ada helium dengan elektron valensi 2, maka di sini ada titik 2. Di sini ada oksigen dengan elektron valensi 6, maka di sini ada titik sebanyak 6. Inilah cara penulisan lambang Lewis dari masing-masing unsur berdasarkan elektron valensinya. Selanjutnya, pembentukan ikatan yang pertama adalah ikatan ion, di mana ikatan ion ini terjadi antara atom yang melepaskan elektron atau unsur logam dengan atom yang menangkap elektron atau unsur non-logam. Jadi, yang kaya memberikan kepada yang miskin yang lebih banyak elektronnya, dia akan cenderung melepaskan, kemudian ditangkap oleh yang kekurangan elektron. Contohnya adalah litium oksida. Mula-mula unsur logam Li dengan konfigurasi elektron 2, 1 ingin stabil dengan melepaskan satu elektron membentuk Li+. Seperti yang kita tahu sebelumnya bahwa Li memiliki nomor atom 3, kalau dikonfigurasikan dia memiliki elektron valensi 1. Mohon maaf, Li memiliki nomor atom 3, jika dikonfigurasikan dia memiliki elektron valensi sebanyak 1, maka untuk mencapai kestabilan dia akan cenderung mirip seperti atom helium dengan cara melepaskan satu elektronnya membentuk ion Li+. Elektron yang dilepas oleh logam Li ditangkap oleh atom non-logam. Atom non-logamnya yaitu O, di mana O memiliki nomor atom 8. Jika dikonfigurasikan, dia akan memiliki elektron valensi 6. Dia akan cenderung mirip seperti gas mulia Na yang memiliki elektron valensi 8, maka dia harus menangkap 2 elektron. 2 elektronnya dari mana? 2 elektronnya disumbangkan oleh Li. Mari kita lihat ilustrasinya. Jadi seperti ini ya. Di sini Li tadi dia menyerahkan 1 elektron. Jadi ada 2 Li di sini. Li pertama menyerahkan 1 elektron kepada O, Li kedua juga menyerahkan 1 elektron kepada O, maka O ini akan lebih stabil dengan dengan konfigurasi elektron oktet. Maka ikatan yang terbentuk antara Li dengan O terbentuk adalah Li2O atau litium oksida. Selanjutnya, contoh ikatan selanjutnya adalah natrium klorida, di mana natrium ini memiliki nomor atom 11. Kalau kita lihat, maka dia akan cenderung mirip seperti gas mulia Na dengan nomor atom 10 yang memiliki konfigurasi elektron dengan elektron valensi 8. Maka ini untuk mirip seperti Na, maka dia harus melepaskan 1 elektronnya. Jadi ini ya, yang dilepaskan sebanyak 1. Sementara Cl dengan nomor atom 17 memiliki konfigurasi 287, maka dia untuk mencapai kestabilan, maka dia cenderung akan menyerupai Ar dengan nomor atom 18 yang memiliki elektron valensi 8. Maka untuk mencapai elektron valensi 8 itu dia harus menerima berapa elektron, yaitu menerima 1 elektron. Nah, ketika Na dan Cl ini saling bertemu, maka akan terjadi serah terima elektron di mana Na yang kelebihan 1 elektronnya akan menyumbangkan elektronnya kepada Cl yang kekurangan 1 elektron. Maka terjadilah kestabilan dengan
ikatan kimia dengan rumus NaCl, di mana satu atom Na membutuhkan satu atom Cl untuk mencapai kestabilan. Selanjutnya adalah magnesium oksida. O memiliki konfigurasi elektron dengan elektron valensi 6, maka dia akan cenderung mirip seperti Ne dengan elektron valensinya 8, maka dia harus menerima 2 elektron. Ya, menerima 2 elektron. Nah, dari mana elektronnya? Elektronnya dia akan berasal dari pasangannya, yaitu magnesium yang memiliki nomor atom 12. Kalau dikonfigurasikan 282, dia juga akan cenderung mirip dengan Ne dengan elektron valensi 8, maka dia harus melepaskan 2 elektronnya. Dan 2 elektron yang dilepas ini nanti akan disumbangkan ke O, ya. Jadi 2 elektronnya akan disumbangkan ke O, sehingga di sini bisa dikatakan satu atom Mg membutuhkan satu atom O untuk berikatan dalam pencapaian kestabilan. Selanjutnya adalah ikatan CaCl2, yaitu natrium klorida. Ca dengan nomor atom 20, maka dia cenderung mirip dengan gas mulia Ar dengan elektron valensi 8, maka dia akan melepaskan 2 elektronnya. Ya, dilepaskan 2 elektron. Kemudian Cl, dia dengan konfigurasi elektron dengan elektron valensi 7, maka dia akan cenderung mirip dengan gas mulia Ar, yaitu dengan cara menerima 1 elektron. Dari mana elektronnya? Elektronnya dari Ca. Karena Ca tadi melepaskan 2 elektron, maka dia memerlukan 2 Cl untuk menerima 2 elektronnya. Di sini jadi bisa dikatakan satu atom Ca itu membutuhkan 2 atom Cl untuk mencapai kestabilan dalam membentuk ikatan kimia yang stabil, membentuk yang namanya CaCl2 atau natrium klorida. Berikutnya adalah ikatan antara Al2O3 atau aluminium oksida. O non-logam memiliki nomor atom 8 seperti sebelumnya. Dia memiliki elektron valensi 6, maka dia akan cenderung menerima 2 elektron. Nah, dari mana 2 elektron? Maka dia akan dipasangkan dengan Al yang memiliki elektron valensi 3. Karena dia memiliki elektron valensi 3, maka dia akan cenderung melepaskan 3 elektronnya. Nah, 3 elektron yang dilepaskan ini nanti akan ditangkap oleh O. Nah, berapa O yang dibutuhkan? Berarti yang dibutuhkan adalah 3. Jadi masing-masing 2, 2, dan 2. Makanya di sini 2 atom Al itu membutuhkan 3 atom O. Kalau kita perhatikan di sini ya, Al menjadi Al3+ melepaskan 3 elektron, sementara O menjadi O2- karena dia tadi menyerap atau menerima 2 elektron, maka dia bermuatan negatif. Ini melepaskan 3 elektron, maka dia bermuatan positif. Maka kita tinggal cari saja seperti cara eliminasi. Di sini ada 3 elektron, ada 2 elektron, yang atas dikali 2, yang bawah dikali 3. Maka artinya Al-nya ada 2, O-nya ada 3. Seperti itu. Selanjutnya adalah ikatan kovalen, yaitu ikatan antar atom berdasarkan penggunaan elektron secara bersama-sama. Umumnya terjadi antara atom-atom non-logam dengan atom non-logam. Nah, ikatan kovalen ini dibedakan menjadi ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan kovalen polar non-polar yang belum dituliskan di sini ya. Yang pertama, contoh pembentukan ikatan kovalen tunggal. Contohnya adalah ikatan antara atom hidrogen dengan atom hidrogen sama-sama non-logam, maka ini akan terjadi ikatan kovalen tunggal di mana H itu memiliki elektron valensi 1. Ini juga yang H sebelah kanan juga memiliki elektron valensi 1, maka untuk mencapai kestabilan dia akan cenderung mirip seperti helium, yaitu duplet, maka elektronnya akan dipakai secara bersama-sama. Kalau dituliskan rumus strukturnya adalah H garis H. Kemudian yang kedua adalah ikatan antara atom H non-logam dengan atom Cl non-logam. Atom H dan Cl yang saling mendekat sehingga membentuk ikatan molekul HCl. Ini contohnya ya, HCl, H elektron valensinya 1, sementara Cl elektron valensinya 7. Maka untuk mencapai kestabilan H ini butuh 1 elektron dan Cl juga butuh 1 elektron, maka mereka sama-sama berpasangan untuk memakai elektronnya secara bersama-sama sehingga terjadilah ikatan kovalen tunggal. Selanjutnya adalah ikatan kovalen rangkap 2. Ikatan kovalen rangkap 2 adalah ikatan dengan 2 pasang elektron
yang dimiliki bersama digambarkan dengan tanda 2 garis ikatannya. Contohnya adalah ikatan antara atom O dengan atom O. O itu memiliki elektron valensi 6, di sini 6, jadi sama-sama membutuhkan sama-sama membutuhkan 2 elektron di sini, maka elektronnya akan dipakai bersama-sama. Yang 2 ini akan dipakai bersama-sama sehingga dia membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Selanjutnya adalah ikatan kovalen rangkap 3, adalah ikatan dengan 3 pasang elektron milik bersama digambarkan dengan tanda garis ikatan 3. Di sini atom N memiliki nomor atom 7 dengan elektron valensinya 5, maka untuk mencapai kestabilan mereka akan berpasangan bersama-sama sehingga ada 3 elektron yang dipakai bersama-sama untuk mencapai kestabilan sehingga bisa digambarkan dengan ini ya, atom N dengan memiliki garis 3 artinya dia memiliki ikatan kovalen rangkap 3. Ini adalah elektron yang dipakai bersama-sama, ada 3 pasang elektron. 3 dari N yang sebelah kiri, 3 dari N yang sebelah kanan. Sehingga dia mencapai kestabilan dalam posisi oktet. Ikatan kovalen koordinasi yaitu ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Ini kalau kita perhatikan, di sini pada NH3 ada satu pasangan elektron bebas. Kemudian satu pasangan elektron bebas ini akan dipakai bersama-sama ketika dia membentuk NH4+. Ketika membentuk NH4+, ini elektron yang dipakai bersama-sama hanya berasal dari salah satu senyawa atau atom, yaitu berasal dari NH3. Jadi yang berasal dari NH3 ini satu pasangan elektronnya dipakai bersama-sama untuk membentuk NH4+. Jadi ini dikasih tanda. Tandanya adalah anak panah, artinya elektron yang dipakai bersama-sama untuk mencapai kestabilan berasal dari NH3 yang ada di sini ya. Atom yang pakai bersama-sama berasal dari N, yang berasal dari NH3 di sini. Itu ya, lebih jelasnya. Selanjutnya adalah kepolaran ikatan kovalen. Kepolaran suatu senyawa kovalen dapat ditentukan berdasarkan satu perbedaan keelektronegatifan atom-atom yang bentuk senyawa, yang kedua adalah bentuk molekul senyawa kovalen. Yang pertama, senyawa kovalen nonpolar terjadi bila 2 atom non-logam sejenis atau 2 atom non-logam yang mempunyai keelektronegatifan yang sama saling membentuk molekul momen di bawah sama dengan 0 atau tidak terjadi polarisasi dengan ciri-ciri bentuk molekul simetris. Contohnya adalah molekul sejenis H2N2, Cl2, O2, kemudian molekul tak sejenis dalam bentuk simetris, contohnya BeCl2, BeF2, sampai SF6, dan lain sebagainya. Sementara senyawa kovalen polar adalah terjadi pada atom non-logam yang tidak sejenis atau atom-atom yang punya perbedaan keelektronegatifan besar. Dalam molekul kovalen polar, pasangan elektron milik bersama terletak lebih dekat pada inti elektron dari yang mempunyai keelektronegatifan besar. Jika dibandingkan kepolaran antara HF, HCl, manakah yang paling polar? Tentunya HF lebih polar karena F memiliki keelektronegatifan lebih besar dibandingkan Cl. Ini bisa dicek harga keelektronegatifannya ya, seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Di sini dicontohkan ada HF. Jika terjadi ikatan seperti ini, namanya adalah ikatan kovalen polar karena dia cenderung mengkutub ke arah F karena F memiliki keelektronegatifan yang lebih besar, sehingga elektron yang dipakai bersama tertarik ke arah F bukan ke arah H. Ya. Selanjutnya adalah ikatan logam, yaitu ikatan antar atom dalam unsur logam dengan menggunakan interaksi elektron valensi. Ion logam bermuatan positif di dalam elektron. Menurut teori awan elektron, kristal logam terdiri atas kumpulan ion logam bermuatan positif di dalam larutan elektron yang mudah bergerak. Ikatan logam terdapat antara ion logam positif dan elektron yang mudah bergerak tersebut. Ini ya contohnya ikatan logam lalu digambarkan. Kesimpulannya, ikatan kimia adalah ikatan antara atom-atom suatu unsur, baik antar atom unsur sesamanya maupun atom dari unsur lain. Ikatan kimia dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam, di mana ikatan kovalen itu memiliki banyak jenisnya, yaitu ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, kovalen koordinasi, kovalen polar, dan kovalen nonpolar. Ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara atom yang melepaskan elektron, yaitu unsur
Maaf, ini atom yang melepaskan elektron atau unsur logam dengan atom yang menangkap elektron atau unsur non-logam. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron yang berasal dari atom-atom yang berikatan, sementara ikatan logam adalah ikatan antar atom dalam unsur logam dengan menggunakan interaksi elektron valensi. Sementara untuk video pembelajaran kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Untuk lebih jelasnya, PowerPoint bisa diakses melalui blog ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.